Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa praktikum analisis citra penginderaan jauh pada praktikum minggu ke-13. Sudah tidak terasa teman-teman, kita sudah hampir memasuki penghujung semester ini. Kita sudah masuk ke minggu 13. Pada minggu ini agak spesial teman-teman, kita akan membahas atau mendiskusikan sebuah topik yang agak advance namun sangat menarik, yakni pengenalan deep learning pada bidang penginderaan jauh, pada remote sensing. Nah, topik ini sangat menarik untuk dibahas. Mengapa? Karena kita tahu bahwa AI, machine learning, deep learning ini sudah banyak masuk ke aspek kehidupan manusia, sudah banyak membantu kita. Nah, termasuk di bidang kita, di bidang geospasial. Bagaimana perannya dan bagaimana memanfaatkannya di bidang penginderaan jauh yang akan kita pelajari pada praktikum ini, teman-teman. Oke, ini CPMK kita pada matkul analisis citra penginderaan jauh. Sudah hampir semua kita pelajari dan pada minggu ini kita akan belajar untuk mencapai CPMK keempat, di mana teman-teman harapannya setelah menyelesaikan minggu ini bisa menggunakan deep learning untuk pengolahan citra penginderaan jauh, teman-teman. Oke, ini adalah daftar isi apa yang akan saya sampaikan pada video ini. Kita langsung saja, teman-teman. Diawali dengan sebuah pertanyaan. Apa itu deep learning? Nah, kita sering mendengar nih orang-orang berbicara penggunaan AI masif di mana-mana. AI sangat berbahaya. Machine learning, deep learning. Namun, apa sih sebenarnya deep learning itu sendiri? Nah, pada dasarnya teman-teman, deep learning itu merupakan bagian dari machine learning atau subset bagian dari machine learning. Teman-teman bisa cek di video di bagian dua lingkaran di bawah, di mana lingkaran deep learning itu berada di dalam lingkaran machine learning dan dua lingkaran ini berada di dalam lingkaran yang lebih besar, yakni artificial intelligence. Jadi deep learning bagiannya dari machine learning dan keduanya adalah bagian dari AI. Jadi ketiganya ini adalah merupakan sebuah kesatuan komponen yang tidak saling terpisahkan. Terus apa bedanya dong antara machine learning dan juga deep learning? Nah, perbedaan terletak di algoritma deep learning ini menggunakan yang namanya jaringan saraf tiruan. Mengapa menggunakan jaringan saraf tiruan? Karena deep learning ini berusaha atau meniru atau mengimitasi bagaimana otak manusia bekerja. Seperti teman-teman ketahui, otak manusia ini terdiri dari jutaan jaringan saraf, ada neuron dan lain sebagainya. Nah, deep learning belajar atau berusaha meniru itu. Bagaimana otak kita belajar, bagaimana otak kita menyelesaikan masalah, bagaimana cara kerja otak kita, itulah yang coba ditiru atau diimitasi oleh deep learning. Jadi deep learning itu bukan belajar yang dalam ya, belajar di tempat yang dalam seperti pada gambar ya, deep learning, tapi pembelajaran mendalam. Mendalam karena dia terdiri dari jaringan saraf tiruan yang sangat-sangat banyak yang membelajar atau mempelajari sebuah data. Inilah yang disebut dengan deep learning. Berbeda dengan machine learning, deep learning menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, teman-teman, bagaimana deep learning ini bisa menyelesaikan masalah? Nah, tadi saya sampaikan bahwa deep learning ini menyelesaikan masalah atau berusaha untuk meniru atau mengimitasi bagaimana otak manusia bekerja. Ketika otak manusia bekerja, dia ini bekerja berdasarkan suatu fitur dari fitur yang sederhana ke fitur yang kompleks. Hal inilah yang juga menjadi dasar bagaimana deep learning bekerja. Jadi deep learning ini benar-benar meniru bagaimana otak manusia bekerja. Sebagai contoh, pada gambar di sebelah kiri, kita bisa melihat kita minta deep learning untuk belajar mengenali wajah manusia. Nah, di awal pada gambar yang sebelah kiri mungkin teman-teman bisa lihat di hidden layer satu, deep learning-nya belajar dari goresan-goresan wajah, garis tepi pada wajah. Inilah fitur sederhana. Fitur sederhana yang dipelajari oleh deep learning. Kemudian pada hidden layer kedua, dia belajar fitur yang lebih kompleks. Contoh seperti mata manusia, hidung manusia, telinga, dan lain sebagainya. Dan kemudian di hidden layer ketiga, dia belajar fitur yang lebih tinggi lagi, yakni mengenali wajah manusia secara keseluruhan. Inilah bagaimana cara deep learning bekerja, sama seperti otak manusia. Belajar dari fitur yang sederhana ke fitur yang kompleks. Nah, contohnya seperti pada gambar sebelah kanan, ketika kita mengenali kucing, maka kita akan belajar dari fitur-fiturnya. Apa sih kucing itu memiliki fiturnya? Seperti memiliki mata yang bulat, telinganya segitiga, mulutnya segitiga, kemudian wajahnya seperti ini, ada cork, dan lain sebagainya. Jadi, deep learning ini bisa menyelesaikan masalah karena meniru otak manusia, di mana dia belajar dari fitur yang sederhana ke fitur yang kompleks, teman-teman. Inilah bagaimana deep learning itu bekerja.
Nah, jadi teman-teman sama seperti otak manusia nih. Kalau misalnya kita setiap hari melihat kucing, jadi tahu nih, oh ini namanya kucing nih. Ini namanya bukan kucing. Sama seperti itu, deep learning itu juga belajar, teman-teman. Juga belajar dari data yang kita berikan. Dia belajar, oh ini namanya kucing, ini namanya bukan kucing. Artinya, kalau kita berikan dia data untuk dia belajar, maka dia semakin pinter. Jadi persis kayak otak manusia teman-teman. Seperti kayak teman-teman semua, kalau misalnya semakin belajar kan semakin pinter ya. Ini sama, deep learning itu udah cara kerja yang meniru otak manusia, belajar dari fitur sederhana ke fitur kompleks, dan semakin banyak data, informasi yang kita berikan ke deep learning, maka dia semakin pinter. Sama kayak otak manusia. Nah, kemudian pertanyaan muncul. Tadi disampaikan bahwa deep learning itu belajar. Untuk kasus citra atau penginderaan jauh, apa sih yang dipelajarin? Nah, secara sederhana konsepnya adalah dia mempelajari dari pixel atau nilai RGB dari citra. Ini sudah pernah kita bahas di minggu 10 dan 11, di mana kita menggunakan machine learning untuk klasifikasi citra. Kita menggunakan algoritma random forest, di mana algoritma ini mempelajari apa sih hubungan nilai RGB, pixel value dari citra, dengan kelasnya. Jadi kita mau klasifikasi citra dari jadi kelas bangunan, kelas vegetasi. Apa sih hubungan antara RGB ini, seperti pada gambar di kiri, nilai RGB-nya sekian, hubungannya dengan label, misalnya label pemukiman. Nah, sama seperti deep learning, juga belajar seperti itu. Jadi dia antara machine learning dan deep learning ini sama-sama algoritma yang belajar, teman-teman. Dia butuh yang namanya training data set. Butuh data biar dia belajar. Semakin banyak datanya, semakin bagus datanya, semakin akurat dia belajar, maka hasil juga semakin bagus, teman-teman. Kayak teman-teman belajar dari sumber referensi yang terpercaya, bukan sumber yang abal-abal. Maka informasi yang teman-teman peroleh di otak, maka itu informasi yang akurat. Sama seperti deep learning. Nah, sebenarnya ada banyak model dan tipe deep learning, cuman yang paling sering digunakan dan paling populer untuk pengolahan citra itu adalah algoritma yang namanya convolutional neural network. Sebenarnya ada lagi yang lain, ada multi-layer perceptron, ada recurrent neural network, dan lain-lain. Cuman yang paling terkenal itu CNN untuk citra. Kenapa? Karena citra ini memiliki format khusus di mana sangat sesuai diolah dengan CNN. Jadi mengapa CNN ini sangat cocok lah digunakan untuk pengolahan citra. Termasuk di praktikum ini teman-teman nanti kita akan menggunakan beberapa algoritma yang pada dasarnya dia itu adalah CNN tapi dikembangkan lebih jauh. Nah itu nanti kita akan pelajari. Nah, konsep dari CNN sebenarnya sudah pernah teman-teman pelajari di minggu 4 dan 5. Ketika itu kita belajar terkait filtering. Ada low pass filter, ada high pass filter. Konsepnya itu konvolusi ya teman-teman. Jadi citra ini adalah sebuah matriks. Matriks ini dikenakan matriks lain yang merupakan kernel, kernel filter, dan dia bergerak, moving window namanya. Moving window dari satu window ke window yang lain. Nah, konsep inilah yang menjadi dasar dari CNN. Kok bisa konsepnya jadi dasar? Karena setiap dari konvolusi ini akan menghasilkan sebuah fitur, teman-teman. Contoh yang atas, ini adalah low pass filter. Dari low pass filter ini kita bisa peroleh satu fitur. Dan di bawah kita dari high pass filter bisa peroleh satu fitur. Jadi teman-teman dari beberapa kali filtering kita bisa memperoleh banyak sekali fitur. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, deep learning ini belajar dari fitur yang sederhana, fitur yang menengah, hingga fitur yang kompleks. Nah, itu. Jadi dari konvolusi ini menghasilkan fitur, fitur ini dipelajari oleh deep learning untuk mempelajari hubungan fitur dengan target. Misalnya, mempelajari foto sebuah kucing, seperti itu. Jadi, teman-teman, eh, deep learning ini menjadi dasar dan menjadi tren lah saat ini. Karena mulai banyak punya banyak digunakan berbagai hal karena akurasinya yang bagus. Bisa digunakan untuk segmentasi citra, klasifikasi citra, maupun deteksi objek. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar awal. Nanti kita akan bahas detail di kelas terkait deep learning untuk remote sensing, untuk citra. Namun pada dasarnya teman-teman tahu bahwa tren ini sedang banyak digunakan di berbagai seluruh dunia. Deep learning merupakan algoritma yang menggunakan jaringan saraf tiruan, belajar dari pembelajaran mendalam, dan menggunakan JST, jaringan saraf tiruan, dan dia belajar dari fitur yang sederhana ke fitur yang kompleks menggunakan hasil-hasil dari konvolusi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.